7 tahun lalu, dengan latar danau di malam hari, pemuda bernama Seng Huan terlihat sedang bersiap-siap akan menyelami danau tersebut. Pemuda ini bekerja di bagian keamanan di desa itu. Ia juga dikenal sebagai penyelam profesional. Rumor menyebutkan danau itu dulunya adalah sebuah desa yang tenggelam. Danau tersebut berhantu karena telah memakan banyak korban. Singkatnya, Seng Huan menyelami danau itu untuk melihat desa tenggelam bernama Desa Roh. Desa di sekitar danau juga diberi nama yang sama. Suatu ketika terjadilah sebuah insiden di desa tersebut, di mana anak bernama Sowon mengikuti ayahnya ke rumah sakit saat mengalami luka cukup parah. Udah banyak. 2 minggu sebelumnya, sebelum insiden lainnya, yaitu insiden utama pokok permasalahan di seluruh cerita di film ini terjadi. Malam itu, ayah Sowon bernama Hyun Soo sedang berpesta dalam kondisi mabuk. Di tengah pesta, istrinya menelpon menanyakan keberadaannya. Karena sang istri ini sedang memeriksa sebuah apartemen yang akan mereka tempati. Sowon cukup senang dengan rumah baru mereka itu. Walau sebenarnya ayahnya nekat membelinya dengan meminjam dari bank dan angsuran yang tinggi. Hyun Soo sedang berpikir untuk tinggal di Desa Roh, tempat ia akan bekerja di sana. Tak lama, ia pun pergi dengan Seng Huan, pria di awal film tadi. Untuk melihat lokasi di mana rumah tinggalnya yang akan dibeli, Hyun Soo menuju Desa Roh malam itu. Di perjalanan, karena istrinya terus meminta agar rumah tersebut supaya lengkap, Hyun Soo muak lalu mematikan handphonenya. Tak jauh darinya, pria bernama Oh juga dalam perjalanan pulang. Ia terlihat agak kesal karena istrinya meninggalkannya. Oh, ini orangnya agak psikopat gitu ya. Terlihat saat dia menghambat jalan Hyun Soo sehingga hampir membuat Hyun Soo ditabrak mobil di hadapan mereka. Selanjutnya mereka berpisah karena Oh berbelok. Oh ini memiliki putri tunggal bernama Seryong. Saat itu Seryong panik karena ayahnya telah pulang. Ia masih berada di kamar ibunya. Seryong pun bersembunyi, tapi ia ketahuan berada di sana. Oh memarahi putrinya itu karena ia diketahui diam-diam menelpon ibunya. Ya wajar saja karena ia rindu pada ibunya. Seryong sudah meminta maaf atas kesalahannya, tapi sang ayah tetap memukulinya. Tak lama handphone Seryong berdering karena ibunya menelpon. Oh mengangkatnya lalu berkata akan melacak keberadaan istrinya lewat telepon itu untuk membawanya pulang. Saat fokus menelpon, Seryong melempar ayahnya dengan sebuah lilin. Mengambil HP-nya kemudian kabur keluar rumah. Seryong lari sampai ke hutan menuju ke rumah Seng Huan. Namun karena tak ada jawaban darinya, Seryong lanjut lari ke sebuah gubuk. Sementara Seng Huan karena lama menunggu Hyun Soo, ia lanjut menyelam ke laut seperti ingin menemukan sesuatu. Hyun Soo sendiri karena teleponnya tak diangkat, ia pun memutuskan untuk pulang. Kembali dengan Seryong, ayahnya menemukannya di sebuah gubuk. Seryong lanjut berlari ke arah jalan yang ketika itu sedang berkabut. Naasnya ketika itu ia tertabrak sebuah mobil. Penabraknya adalah Hyun Soo. Hyun Soo tentu kaget sekaligus bingung tiba-tiba menabrak gadis itu yang seketika muncul. Walau terluka, Seryong saat itu sebenarnya masih hidup. Karena panik, telepon Seryong berbunyi. Ditambah tak adanya saksi di kejadian itu. Hyun Soo berpikir singkat dengan melempar Seryong ke danau. Di masa sekarang, Hyun Soo berada di penjara atas kasus tersebut. Sementara putranya, Sowon, sekarang sudah agak dewasa. Ia bekerja sebagai penyelam bersama Sung Hwan. Sowon diketahui tak ingin menjenguk ayahnya di penjara karena ia merasa seperti dibuang. Sebab semasa awal sekolah ketika ayahnya telah ditangkap, sebuah majalah tentang ayahnya pembunuh terkait sebuah bendungan tersebar di sekolahnya. Karena orang-orang terus menyudutkan keluarganya, kakek dan neneknya jadi mengusir Sowon dari rumah. Ketika Sowon tak punya tempat tinggal lagi, datanglah Sung Hwan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Saat sekolah menengah, ia lagi-lagi dikucilkan teman-temannya karena kasus itu dan karena banyaknya penduduk desa tenggelam. Sowon jadi menderita karena kasus ayahnya itu. Di masa sekarang, ayahnya divonis hukuman mati karena kasus tersebut. 뒤에 숨어서 이딴 거 뿌리지 말고 도망치는 거 진짜 지겨워서 못하겠어요.
Faktanya 2 hari setelah itu ibunya juga ditemukan meninggal di danau. Karena ayahnya tak lama lagi akan dieksekusi, Sowon akhirnya menjenguk sang ayah. Sowon sebenarnya agak kesal dengannya sebab sebelumnya ia pernah menjenguk sang ayah, namun ayahnya tak ingin bertemu dengannya. Di masa kini ia berbicara dengan ayahnya setelah beberapa tahun. Saat itu sang ayah menceritakan masa lalu. Ini soal kecelakaan Seryong dan bagaimana kasus bendungan penyebab banyak warga desa meninggal itu terjadi. Diketahui setelah Seryong dinyatakan hilang semenjak malam itu karena kekuasaan Oh di desa tersebut, spanduk dan pengumuman tentang kehilangannya cepat disebar di desa. Ibu Seryong sendiri ikut dirundung kesedihan atas berita itu. Sementara Hyun-soo terlihat mengikuti seorang pria berjalan yang berujung ke sebuah sumur. Tak lama ia pun dibangunkan dari mimpi buruknya itu oleh mekanik bengkel, di mana Hyun-soo memperbaiki mobilnya setelah menabrak Seryong. Pikirannya mulai gelisah saat itu karena dihantui rasa bersalahnya telah membunuh Seryong. Malam itu ia pulang ke rumahnya dengan keadaan tanpa semangat. Istrinya terus menanyainya kenapa ia membeli rumah di desa roh tersebut. Karena pikiran Hyun-soo sedang kacau, ia memukul istrinya. Sifat kasar ini adalah turunan dari ayahnya. Sewaktu kecil ia pernah menyaksikan ibunya dipukuli oleh sang ayah. Esoknya Hyun-soo mengajak keluarganya untuk pindah ke desa roh. Di kantor keamanan desa, Seung Hwan berkata kepada rekannya bahwa ia tahu Seryong dikejar ayahnya malam itu. Ia tahu bahwa Seryong telah dianiaya ayahnya. Tak lama Hyun-soo tiba sebagai seorang pengawas datang. Seung Hwan lalu mengajaknya mengunjungi danau desa, lokasi di mana Hyun-soo melemparkan Seryong sebelumnya. Saat itu Hyun-soo bertanya tentang Seryong. Seung Hwan mengatakan bahwa ayah gadis ini adalah penguasa di desa itu, juga seorang dokter gigi. Semua penduduk memanggilnya direktur. Di tempat lain, Oh membuat rencana pencarian putrinya di danau. Sementara itu, Sewon kecil terus memandangi selembaran pencarian Seryong. Singkatnya, pencarian Seryong dilakukan oleh tim SAR, meski penduduk desa bersikeras melarang saat mereka mengacak-acak danau itu, karena mitos horornya danau tersebut. Hyun-soo terlihat cemas saat pencarian jasad Seryong dilakukan. Ia mengenang sebuah pencarian di masa kecilnya di mana penduduk desa menemukan seseorang jatuh di sebuah sumur, dan hal itu memiliki kesamaan. Melihat jasad putrinya, bagaimanapun sejahat-jahatnya, Oh sebagai ayah, ia tidak terima anaknya meninggal dengan cara tragis oleh orang lain. Ibu Seryong melihat jasad Seryong kemudian dibawa oleh ambulan. Di kantor keamanan desa, CCTV jalan sebelum kecelakaan Seryong diputar. Terlihat sebuah mobil melintas di sana berpapasan dengan Oh, tapi mereka belum tahu siapa pengemudinya. Malam itu, Hyun-soo sangat stres diliputi rasa bersalah setelah mayat Seryong ditemukan. Keesokan harinya, upacara pemakaman Seryong dilakukan. Upacara itu tak jauh dari kantor Hyun-soo. Saat didekati ayahnya, Sewon mengatakan bahwa suatu malam ia pernah diajak bermain sosok hantu Seryong di depan rumah mereka. Namun, Sewon tak berani mendekatinya. Di kantor polisi, Oh diberitahu seorang petugas bahwa selain ditabrak, almarhumah Seryong juga diduga mulutnya disumpal juga dicekik. Fakta lainnya terdapat bukti kekerasan pada tubuh Seryong yang dilakukan oleh Oh sendiri. Ketika Oh akan pulang, Oh diberitahu bahwa istrinya baru saja bunuh diri di danau tersebut karena ia dirundung kesedihan melihat putrinya telah meninggal. Penduduk desa menyalahkan Oh karena ialah penyebab dari kematian mereka berdua. Oh ternyata menjadi cukup gila karena kematian mereka. Di malam harinya, Oh melakukan olah TKP saat ia mengejar putrinya sebelum insiden terjadi sebagai cara menemukan pelaku pembunuhan Seryong. Ia melihat ke dalam rumah Seung Hwan, ke gubuk hingga ke arah jalanan. Ia lanjut mendatangi tempat di mana Seung Hwan sebelum menyelami danau dan melihat alat selamnya. Hyun-soo juga berada di danau yang sama untuk kembali marah sambil melempar ke arah danau. Esoknya, Oh mendatangi toko alat pancing untuk mendapatkan informasi peralatan yang ia temukan malam itu. Penjaga toko memberitahu bahwa alat itu digunakan di malam hari sebagai penanda jarak selam. Saat itu, Oh mulai berpikir bahwa pelaku pembunuhan putrinya adalah Seung Hwan. Malam itu, Hyun-soo terlihat berdebat dengan istrinya sebab istrinya terus membahas kenapa apartemen mahal waktu itu tak jadi ambil. Hyun-soo marah lalu keluar. Ia sempat berpapasan dengan Oh, tapi Oh hanya melewatinya karena sedang menuju rumah Seung Hwan.
Ia tak sadar telah melewati pelaku sebenarnya pembunuhan putrinya. Saat masuk ke rumah Hwan, Oh bertanya kenapa Seng Hwan berada di danau waktu kejadian putrinya meninggal. Faktanya dulu Seng Hwan ini pernah dituduh Oh melakukan kekerasan seksual olehnya. Ini adalah kali keduanya Oh menuduhnya. Ia mengungkap fakta bahwa malam saat kejadian ia sebenarnya di dalam rumah saat Seryong memanggilnya. Namun karena takut difitnah untuk kedua kalinya, ia membiarkan Seryong lari ke tempat lain. Setelah diyakinkan Seng Hwan bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan putri Oh pun pergi. 내가 문만 열어줬어도 세령인 죽지 않았다고 이 개새끼야! Kemudian Oh menelpon pihak kepolisian memastikan mobil mana lagi yang melintas di TKP sewaktu kejadian. Oh diberitahu bahwa memang ada 2 mobil melintas sebelum kejadian terjadi, di mana satunya adalah mobil Hyun-soo. Sampai saat ini Hyun-soo pun masih diliputi rasa bersalah kepada Seryong. Ia juga dibayang-bayangi dipanggil oleh seorang pria. Ia pun pergi ke hutan marah-marah dengan gergaji mesinnya. Oh memantau Hyun-soo di hutan tersebut. Ia mengikuti Hyun-soo sampai Hyun-soo melempar mesin itu ke danau tersebut. Yang ada dalam bayangannya itu adalah sebuah sumur. Karena Hyun-soo belum tahu Oh adalah ayah dari Seryong, Hyun-soo pergi meninggalkannya begitu saja. Oh lalu memastikan lagi ketersangkaan Hyun-soo. Ia memoto plat mobil Hyun-soo malam itu. Di hari esoknya, saat bertanya kepada Seng Hwan siapa nama pria yang ia temui malam itu, Hyun-soo kaget karena Seng Hwan berkata bahwa Oh adalah ayah dari almarhumah Seryong. Di tempat lain, setelah mengumpulkan bukti, Oh sudah sangat yakin bahwa Hyun-soo memanglah pelaku pembunuhan putrinya. Ia pun tampak akan meletakkan ranjau ke sebuah tempat. Di malamnya, Oh hanya duduk di rumahnya saat ayah Sewon pergi ke hutan. Sementara Sewon meminta bantuan Seng Hwan untuk mencari ayahnya. Seng Hwan berkata bahwa ayah Sewon kemungkinan sedang mimpi buruk saja. Ketika berjalan di hutan, kaki Hyun-soo terkena ranjau. Disinilah ternyata Oh meletakkan ranjau tersebut. Ia seperti ingin membuat Hyun-soo menderita secara pelan-pelan. Mendengar teriakan Hyun-soo, Seng Hwan bersama Sewon datang melepaskan ranjau tersebut. Singkatnya, Hyun-soo dibawa ke rumah sakit. Kakinya juga telah diberi gips. Hyun-soo menceritakan kepada Seng Hwan apa sebenarnya yang ia lakukan ketika malam ke hutan lalu menuju danau. Jadi, ayah Hyun-soo ini adalah seorang tentara. Ia kehilangan sebelah tangannya sewaktu perang Vietnam. Ayahnya juga dikenal gila. Ayahnya berlaku kasar pada ibunya sampai suatu hari ibunya bunuh diri karena frustasi dengan sifat sang ayah. Kemalangan itu membuat Hyun-soo makin membenci ayahnya. Di desanya dulu ada sebuah sumur tua dalam. Ia melemparkan sepatu bot tentara ayahnya di sana. Karena mitosnya jika sepatu dilempar di sana, maka pemilik sepatu akan meninggal. Hal mengagetkan ketika dari dalam sumur itu tiba-tiba Hyun-soo dipanggil seperti suara ayahnya. 시끄러. 닥치고 죽어버리라고. Malam itu para penduduk mengangkat seseorang dari dalam sumur di mana itu memang ayah Hyun-soo. Hyun-soo sifatnya mirip dengan sang ayah, tapi beda halnya dengan Sewon. Tak lama, istrinya datang memarahinya lalu berkata bahwa pagi itu ketika ia sendiri di rumah, polisi datang untuk memeriksa rumah mereka. Saat istrinya bertanya apakah Hyun-soo pelaku pembunuhan Seryong, Hyun-soo terdiam gelisah. Di tempat lain, Oh mendapat bukti kuat lainnya dari mekanik di mana Hyun-soo memperbaiki mobilnya setelah kecelakaan terjadi. Di jalanan itu, saat Oh melihat mobil Hyun-soo yang baru pulang dari rumah sakit, ia menabrak mobil Hyun-soo dan menyandra Hyun-soo ke kantor keamanan. Malam harinya di sana, Hyun-soo meminta maaf karena telah membunuh putri Oh. Tak peduli dengan kata maaf, Oh lanjut menyiksa Hyun-soo. Kemudian menunjukkan kamera CCTV di mana Sewon sudah ia ikat di pohon di hulu danau. Hyun-soo memohon putranya dilepaskan karena tidak bersalah. Tapi Oh kembali menyiksanya. Lalu bertanya kenapa Hyun-soo membunuh putrinya waktu itu. Padahal Seryong diketahui belum meninggal. Hyun-soo menceritakan dalam kondisi jalan berkabut malam itu. Ia panik dan bingung ketika menabrak Seryong yang muncul tiba-tiba di depan mobilnya. 뭐라고 했어? 뭐라 그랬냐고. 잘못했어요. Sementara itu, saat air di sekitar Sewon makin naik, Hyun-soo menghajar Oh lalu mencoba membuka bendungan itu untuk mengurangi debit air. Namun sialnya, ia tak mengerti cara mematikan tombol itu. Hyun-soo mengambil kunci ruangan untuk membuka bendungan secara manual. Sebelum membukanya, Seng Hwan menelponnya.
Hyun-soo mengatakan ia sedang membuka pintu air bendungan untuk menyelamatkan putranya. Ia juga meminta Seung-hwan menyelamatkan putranya itu. Seung-hwan panik karena akan ada korban jiwa jika bendungan itu dibuka. Ia pun menyusul ke danau. Belum sempat membuka pintu bangunan di bendungan, Oh telah datang untuk menghajar Hyun-soo. Oh juga mematahkan kunci yang masih tergantung di pintu itu. Saat mereka terlibat perkelahian, Hyun-soo mendorong Oh ke dalam danau. Sempat frustasi karena kunci pintu telah patah, Hyun-soo kembali mengucap maaf pada almarhumah Seryung, juga berdoa meminta bantuan pada ayahnya agar ia bisa menyelamatkan Sewon. Ia lalu berusaha keras memukul gagang pintu agar pintu itu terbuka. Dengan usaha keras, akhirnya Hyun-soo berhasil membuka pintu ruangan untuk membuka bendungan tersebut. Seung-hwan juga terlihat menyelamatkan Sewon dengan bootnya. Tragisnya, terbukanya pintu bendungan membuat banyak warga meninggal hanya demi menyelamatkan Sewon. Inilah kenapa Hyun-soo dicap sebagai pembunuh dan keluarganya juga ikut dikucilkan orang-orang. Di masa sekarang, Hyun-soo berkata ke putranya bahwa ia sadar telah berbuat kejahatan di masa itu dan siap menanggung akibatnya. Oh sempat mengunjungi Hyun-soo, mengatakan akan membuat Hyun-soo menderita dengan membunuh Sewon. Sewon terlihat sedih kenapa ayahnya harus menyelamatkannya dengan mengorbankan banyak warga desa itu meninggal. Ayahnya hanya menjawab dengan sederhana, sebab ia memiliki tanggung jawab menjaga Sewon sebagai putranya. 날 보라고요! 살렸어요. 왜? Malam itu, Seung-hwan mengantar Sewon ke kediamannya. Ketika itu, Sewon bertanya kenapa Seung-hwan tetap bersamanya sampai sekarang, padahal mereka bukan saudara. Bercermin dari kejadian Seryung, Seung-hwan takut nasib Sewon akan sama, yaitu meninggal seperti Seryung. Sewon menyampaikan perkataan terima kasih ayahnya kepada pemuda ini atas kebaikannya selama ini. Di tempat lain, karena semakin dalam rasa bersalahnya serta dihantui oleh Seryung, Hyun-soo memutuskan bunuh diri. Kembali dengan Sewon, ketika sudah sampai di kediamannya, Oh ternyata telah menunggu di sana. Oh menyandra Sewon untuk melakukan sebuah rencana di esok hari. Oh berkata akan membunuhnya di Danau Roh. Saat itu di radio mobil Oh diberitakan bahwa ayah Sewon telah meninggal. Sewon sangat terpukul dengan kematian sang ayah. Sementara Oh kecewa dengan kematian tersebut karena ia berniat membuat Hyun-soo menderita atas kematian Sewon, seperti yang ia rasakan saat kehilangan Seryung. Sekarang kematian Sewon jadi tak penting lagi baginya sebab Hyun-soo sudah meninggal. Di perjalanan, Oh mengenang istri juga putrinya. Oh yang frustasi lalu memutuskan untuk bunuh diri di mobil. Hal itu membuat mobil oleng dan jatuh ke danau. Sewon yang tenggelam bersamanya berusaha menyelamatkan dirinya. Dengan kemampuan menyelam ajaran dari Seung-hwan, Sewon berhasil naik ke permukaan. Di akhir cerita, setelah kejadian itu, di hari upacara kematian sang ayah, Sewon memberitahu Seung-hwan bahwa ayahnya selalu membawa foto Seryung sebagai tanda rasa bersalahnya kepada Seryung. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. 미안하다고 했어요. Seven Years of Night adalah sebuah film thriller misteri Korea Selatan 2018 garapan Chu Chang-min. Menampilkan Ryu Seung-ryong, Jang Dong-gun, Sang Se-byok, juga Ko Kyung-pyo. Film tersebut berdasarkan pada novel berjudul sama karya Jung Yo-jung. Film ini diproduksi oleh Han Eun-mi dan Yoon Kyung-hwan. Jang Dong-gun berperan sebagai Oh Young-jae, sosok ayah yang menuntut balas dendam atas kematian putrinya. Sementara Ryu Seung-ryong berperan sebagai Choi Hyun-soo, sosok lelaki pembunuh anak dari Oh Young-jae 7 tahun lalu. Sementara Song Se-byok perannya sebagai Seung-hwan di film ini membuatnya masuk nominasi sebagai aktor pendukung terbaik pada penghargaan Grand Bell ke-55. Sebenarnya film ini agak kurang menyenangkan karena karakter-karakternya terlalu mengalami rasa frustasi. Tapi bagaimanapun, peran Jang Dong-gun sebagai Oh di sini cukup berhasil memerankan sosok antagonis. Karakternya juga sangat menyebalkan. Dalam durasi kurang lebih 2 jam film ini, ada banyak adegan kekerasan yang membuat kamu kaget dan merasa ngeri.
Penggunaan gerakan lambat dalam pengambilan gambar cukup untuk menciptakan suasana emosi. Backsound plus adegannya juga mendukung, membuat film ini layak banget untuk kamu tonton. Jika kamu menyukai drama aksi yang menyeimbangkan emosi dan aksi, yap, film ini boleh masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film 7 Years of Night 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.